Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Inovasi dalam Kurikulum PAI dan Budi Pekerti. Nah, dan untuk selanjutnya kami langsung saja mempresentasikan PPT kami, di mana presentasi yang pertama yaitu saya sendiri. Tentu saja di sini saya akan menjelaskan pengertian dari inovasi, kurikulum, dan budi pekerti. Nah, yang pertama inovasi. Inovasi diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu yang digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Terus yang kedua yaitu kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari atau kurir yang berarti tempat berpacu. Nah, istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga yang berarti suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga. Terus yang ketiga yaitu budi pekerti. Nah, budi pekerti mempunyai pengertian antara lain yaitu akal, tabiat, watak, akhlak, perbuatan baik, dan upaya dan ikhtiar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh materi kedua. Kepada Dea, ayo persilakan. Baiklah, kedua saya akan menjelaskan tentang bentuk inovasi dalam kurikulum PAI dan budi pekerti. Yang pertama ada integrasi teknologi digital dalam pembelajaran, seperti penggunaan e-learning, aplikasi mobile, media sosial, video pembelajaran, dan konten digital interaktif yang memudahkan akses materi kapan saja dan di mana saja, serta mendukung berbagai gaya belajar siswa. Yang kedua ada pengembangan literasi digital berbasis nilai Islam. Pengembangan literasi digital berbasis nilai Islam mengajarkan etika dan moral, menggunakan teknologi termasuk bijak bermedia sosial, menghindari hoaks, dan menyebarkan informasi yang sesuai ajaran Islam modern dan damai. Yang ketiga ada kurikulum yang adaptif dari terpadu, di mana kurikulum yang adaptif dan terpadu menggabungkan nilai-nilai spiritual dengan memanfaatkan teknologi digital secara efektif tanpa mengabaikan sesuai ajaran. Yang keempat ada pendekatan pembelajaran yang interaktif dan personalisasi, seperti kuis daring, diskusi forum, simulasi interaktif, dan platform adaptif yang menyesuaikan materi dengan kebutuhan dan kemampuan siswa untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Dan yang kelima, pelatihan guru PAI dalam memanfaatkan teknologi agar mampu mengimplementasikan metode pembelajaran digital dengan baik dan menjaga validitas konten pembelajaran. Mungkin sekian, kembali ke moderator. Baik, itulah presentasi dari materi kedua. Selanjutnya materi 3 akan disampaikan oleh Ulfa. Ulfa, silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak dari implementasi dari inovasi dalam kurikulum PAI dan budi pekerti. Dampaknya yaitu yang pertama, peningkatan serta penglibatan dan keaktifan siswa. Model belajar yang inovatif membuat siswa lebih semangat dan aktif, misalnya lewat diskusi, presentasi, ataupun kerja kelompok yang bisa membuat siswa lebih cepat berpikir kritis. Yang kedua, pengembangan keterampilan abad ke-21, yaitu pembelajaran PAI dan budi pekerti yang inovatif membantu siswa berpikir kritis, kreatif, bisa kerjasama, dan pandai dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, pemahaman materi yang lebih baik. Cara belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kehidupan nyata membuat siswa lebih gampang memahami pelajaran. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari materi ketiga. Selanjutnya materi keempat akan disampaikan oleh Nuryani. Pada Nuryani, silakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemateri dari ketiga, yaitu dampak implementasi dari inovasi dalam kurikulum PAI dan budi pekerti. Yang keempat, pengembangan karakter. Kurikulum PAI dan budi pekerti yang inovatif juga menekankan pada pengembangan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi melalui berbagai kegiatan dan pengalaman belajar. 5. Peningkatan kualitas pembelajaran dengan inovasi. Inovasi pembelajaran PAI dan budi pekerti secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.
sehingga siswa dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Yang terakhir itu relevansi dengan perkembangan zaman. Kurikulum PAI dan Budi Pekerti juga memastikan relevansi dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat, sehingga siswa itu dapat menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah penyampaian materi dari materi keempat. Selanjutnya materi kelima sekaligus materi terakhir akan disampaikan oleh Kiza. Pada Kiza kami persilakan. Baiklah, materi yang terakhir yaitu pentingnya inovasi kurikulum PAI dan Budi Pekerti. Dan yang pertama, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kurikulum PAI harus relevan dengan kemajuan teknologi dan tantangan modern. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu membuat proses belajar lebih interaktif, kreatif, dan aplikatif. Dan yang ketiga, ada pengembangan karakter dan moral siswa, membentuk siswa yang berakhlak mulia dan siap menghadapi kehidupan nyata. Yang keempat, ada mendorong kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif, itu melatih siswa untuk berpikir analitis, kreatif, dan bekerja sama. Dan yang terakhir yaitu mengintegrasikan teknologi dan metode pembelajaran modern, yaitu memanfaatkan media digital dan model pembelajaran inovasi agar lebih efektif dan menarik. Baiklah, itulah materi terakhir saya berikan kepada moderator. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya di sini ingin bertanya, seperti yang sudah dijelaskan di dalam PPT, yaitu dampak implementasi dari inovasi dalam kurikulum PAI dan Budi Pekerti. Yang keenam yaitu ada relevansi dengan perkembangan zaman, pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang agar siswa siap menghadapi masa depan. Pertanyaan saya, seperti kita ketahui dalam konteks sosial dan budaya di Indonesia ini, menurut kalian bagaimana inovasi ini mempengaruhi dalam kurikulum dan Budi Pekerti, dan tolong berikan contohnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, bagaimana perbedaan antara inovasi kurikulum PAI sebelum dan sesudah adanya kurikulum Merdeka diterapkan? Terima kasih. Para saudari Mutia telah bertanya, selanjutnya kepada dari Pak kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator sekaligus pengacara. Izin bertanya kepada kelompok kedua. Pertanyaannya yaitu apakah ada tantangan yang harus dipertimbangkan dalam melakukan inovasi kurikulum PAI dan seperti di era modernisasi ini? Terima kasih. Kepada saudari Rifa dan bertanya, selanjutnya kepada saudari Rifa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya mengenai dampak implementasi dari inovasi dalam kurikulum PAI dan Budi Pekerti. Menurut kalian, bagaimana perannya si guru dalam mengimplementasikan inovasi kurikulum PAI di sekolah berbasis teknologi? Peran dan dampak implementasi peran Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kami menjadi jawabannya terlebih dahulu. Kami telah menemukan jawaban pertanyaan dari siapa ini? Supini. Yang akan dijawab oleh Dea. Kepada Dea, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Supini, yang dimana pertanyaannya dalam konteks sosial dan budaya di Indonesia, bagaimana inovasi mempengaruhi dalam kurikulum PAI dan Budi Pekerti, dan berikan contohnya. Jadi, inovasi dalam kurikulum pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya setempat, di mana inovasi ini bertujuan agar pembelajaran lebih relevan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai lokal, sehingga siswa dapat memahami materi dengan lebih mudah dan mengaplikasikan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengaruh inovasi dalam kurikulum PAI dan Budi Pekerti, yang pertama itu
menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Inovasi meliputi penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi seperti video, multimedia, platform online, dan membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Terus yang kedua ada mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal. Kurikulum PAI di beberapa daerah mengadopsi nilai-nilai budaya lokal agar pembelajaran agama dan budi pekerti lebih kontekstual dan bermakna bagi siswa. Dan yang ketiga itu pendekatan kolaboratif dan holistik, di mana kurikulum penggabungan berbagai mata pelajaran dan menggunakan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan berkolaborasi sesuai dengan karakter generasi digital saat ini. Mungkin itu saja. Kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban dari kami. Bagaimana pada saudari Supini? Apakah kami akan menjawab pertanyaan dari Mutia yang akan dijawab oleh Nur? Pada Nur, Ibu silakan. Baiklah, langsung saja kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Mutia dengan pertanyaan bagaimana perbedaan inovasi kurikulum PAI sebelum dan sesudah kurikulum Merdeka diterapkan. Sebelum kurikulum Merdeka seperti ke-13 ada beberapa pembahasan, yaitu pembelajaran PAI lebih banyak hafalan seperti menghafal ayat dan teori agama. 2. Guru menjadi pusat pembelajaran, murid hanya mendengarkan saja. 3. Materi pelajaran padat dan sama di semua sekolah. 4. Penilaian lebih fokus pada nilai ujian. Itu merupakan kurikulum sebelum kurikulum Merdeka. Selanjutnya yaitu setelah kurikulum Merdeka, pembelajaran PAI lebih banyak praktik dan diskusi seperti membuat proyek yang berkaitan dengan nilai-nilai agama. 2. Murid lebih aktif, guru menjadi pendamping. 3. Materi lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan murid. Yang terakhir itu penilaian tidak hanya dari ujian, tetapi juga dari sikap, kerjasama, dan keterlibatan murid. Itulah saya alihkan ke moderator. Baiklah, jawaban dari kelompok kami kepada saudari Mutia. Apakah sudah jelas kepada teman-teman yang ingin diserahkan atau tidak? Baik, kepada saudara Rajik ini silakan. Baik, saya akan menambahkan sedikit jawaban yang disampaikan oleh saudari Nuriani tadi atas pertanyaan dari Mutia, yaitu bagaimana perbedaan inovasi kurikulum PAI sebelum dan sesudah kurikulum Merdeka diterapkan. Nah, jadi kurikulum PAI sebelum adanya kurikulum Merdeka masih menerapkan yang dikatakan oleh saudari Nuriani tadi, masih menerapkan metode yang sangat tradisional, yaitu banyaknya menghafal, membaca, dan lain sebagainya. Sedangkan kurikulum Merdeka ini lebih banyak mengarah kepada pembentukan karakter. Kita sebagai pendidik harus bisa berinovasi bagaimana membuat strategi pembelajaran atau inovasi pembelajaran yang bisa membentuk karakter dari peserta didik tersebut, supaya nantinya peserta didik ini akan bisa menentukan karakter yang dia supaya karakternya bisa terbentuk sesuai dengan ajaran agama Islam. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Rajik telah menambahkan jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Zalepa yang akan dijawab oleh Kijang. Pada Kijang, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zarepa, yaitu apakah ada tantangan yang harus dipertimbangkan dalam melakukan inovasi kurikulum PAI dan budi pekerti di era modern saat ini. Yaitu ada meliputi yang pertama ada kesenjangan adopsi, yaitu teknologi. Tidak semua sekolah dan siswa memiliki akses teknologi yang memadai, terutama di daerah terpencil.
Dan yang kedua yaitu menjaga keautentikan nilai, yaitu di tengah arus globalisasi dan perubahan pola pikir generasi muda, kurikulum harus mampu mempertahankan nilai-nilai Islam yang autentik agar tidak tergerus pengaruh negatif globalisasi. Yang ketiga yaitu kesiapan dan pelatihan guru. Guru perlu mendapatkan pelatihan intensif agar mampu mengimplementasikan metode pembelajaran modern yang mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai agama secara efektif. Dan yang terakhir yaitu kurikulum adaptasi dan kontekstual, yaitu kurikulum yang harus fleksibel dan relevan dengan konteks zaman, yaitu menggabungkan nilai tradisional Islam dengan pendekatan pembelajaran yang harus menarik dan sesuai kebutuhan. Begitulah jawaban dari Bapak kami kepada saudari Zarifa. Apakah sudah jelas? Kepada teman-teman ada yang ingin menyanggah atau menambah, silakan. Jika tidak ada, kami lanjut ke pertanyaan terakhir dari saudari Zarifa yang akan dijawab oleh Lempa. Pada Lempa yang silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hanifah dengan pertanyaan peran guru dalam implementasikan inovasi teknologi tadi. Jadi guru itu tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, mentor, motivator dan sebagainya. Karena inovasi berkembang di zaman ini, jadi zaman sekarang guru juga harus ikut berkembang, juga mengembangkan inovasinya. Beberapa peran guru dalam mengimplementasikan inovasi berbasis teknologi. Yang pertama itu sebagai fasilitator pembelajaran. Di sini peran guru yaitu membimbing siswa dalam memanfaatkan berbagai sumber belajar, termasuk teknologi. Nah, guru dapat menggunakan platform pembelajaran daring seperti Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai mentor dan juga motivator. Guru dapat mendorong siswa untuk berpikir inovatif, memecahkan masalah, dan merancang solusi berbasis teknologi. Mereka dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk terlibat dalam berbagai proyek kolaboratif yang tentunya terhubung dengan teknologi. Lalu yang ketiga, peran guru sebagai pengembang kreativitas siswa, di mana guru di sini harus mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas, berpikir kritis dan inovasi dalam penggunaan teknologi. Misalnya, guru dapat menggunakan perangkat lunak untuk membuat presentasi seperti animasi, PPT, video pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian, yang keempat, sebagai evaluator atau pengevaluasi, guru di sini harus mengembangkan evaluasi yang lebih inovatif, seperti penggunaan teknologi. Misalnya, guru dapat menggunakan aplikasi kuis seperti Quizizz, Kahoot, dan sebagainya yang sekiranya langsung memunculkan nilai dalam pemberlakuan evaluasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami kepada saudari Hanifah. Apakah sudah bisa diterima? Bisa. Terima kasih kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menambah. Kami silakan. Nah, jika tidak ada, kami tutup presentasi kami pada hari ini. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf kepada Allah Maha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.